Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu terlebih dahulu. Nah, sebelumnya ada yang tidak masuk pada hari ini? Coba lihat kawannya, ada yang masuk, ada yang tidak masuk? Tidak, Bu. Alhamdulillah, berarti kehadiran kita sekarang cukup 100%. Tetap anak Ibu pertahankan ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba anak Ibu rapikan dulu tempat duduknya. Beri jarak antara satu dengan yang lain. Ya, bagus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita review dulu materi sebelumnya, materi minggu kemarin. Ayo, siapa yang masih ingat kita belajar mengenai pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Bagus, anak-anak Ibu sudah belajar di rumah, sudah mengulang pembelajaran untuk hari ini ya. Nah, ayo, kalau sudah belajar pasti tahu dong apa pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangan ya. Ya, Bu. Ya, silakan Lydia. Teknologi informasi dan komunikasi ialah suatu proses untuk menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan melalui dengan menggunakan simbol tertentu. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Lydia. Nah, Ibu yakin anak Ibu juga sudah belajar di rumah ya. Nah, selain itu kita juga sudah belajar bahwa teknologi informasi dan komunikasi ini terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama itu teknologi apa Raja? Informasi. Nah, yang kedua teknologi apa Akhir? Iya, bagus. Sampai di sini, apakah masih ada anak Ibu yang belum paham mengenai materi pengertian teknologi informasi dan komunikasi? Sudah paham. Sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Nah, akan Ibu lanjutkan kepada materi berikutnya, yaitu mengenai fungsi dan dampak dari teknologi informasi dan komunikasi. Nah, secara umum, teknologi informasi dan komunikasi ini berfungsi sebagai alat untuk membantu proses pengiriman dan penerimaan suatu informasi. Sudah paham ya Ibu? Bagaimana fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi itu? Nah, yang pertama itu ada fungsi capture. Nah, yang kedua, fungsi dari TIK ini yaitu processing. Nah, TIK berfungsi sebagai proses ini merupakan gabungan dari berbagai aktivitas. Contohnya, ini apa namanya? Laptop. Ya, betul, laptop. Laptop dapat menerima data berupa input atau masukan, baik itu dari scanner, sehingga apa yang telah didapatkan oleh laptop ini akan diproses di dalamnya, sehingga nantinya akan menghasilkan berupa informasi dalam bentuk teks maupun gambar. Nah, contohnya apa, Nana? Nah, informasi atau data yang dari komputer tadi kita pindahkan ke dalam media, apa ini namanya? Flash disk. Nah, betul sekali. Sehingga saat kita butuh informasi, maka kita dapat membukanya melalui flash disk ini. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi storage atau penyimpanan. Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini juga berperan sebagai alat penyimpanan informasi atau data ke dalam media tertentu. Nah, sehingga jika kita membutuhkan informasi yang telah kita simpan tadi, maka akan dapat kita buka sewaktu-waktu. Nah, jadi itulah anak-anak
fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi tadi. Ayo sebutkan lagi apa saja tadi yang sudah kita pelajari. Fungsi apa? Capture. Yang kedua fungsi apa? Yang ketiga? Ya, bagus sekali. Nah, sampai di sini apakah anak ibu sudah paham? Selanjutnya kita juga akan mempelajari bagaimana dampak dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini. Nah, sesungguhnya dampak dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini terbagi menjadi dua. Ada dampak positif dan juga dampak Negatif. ya, betul. Nah, yang pertama kita akan mengetahui atau belajar dulu mengenai dampak positif dari TIK ini. Yang pertama itu, teknologi informasi dan komunikasi itu dapat memudahkan kita dalam berkomunikasi. Anak-anak ibu tahu ini apa? HP. Pasti anak-anak ibu sudah memiliki HP ya? Nah, pada saat sekarang ini dengan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi, kita tidak susah lagi untuk berkomunikasi gitu. Kita yang ada di sini dapat ngobrol, dapat menanyakan kabar orang-orang yang ada di Pulau Jawa misalnya. Tahukah anak-anak ibu bahwa pada zaman sebelum adanya teknologi informasi dan komunikasi ini, orang tua kita susah untuk berkomunikasi. Orang tua kita rela-rela untuk membuat surat lalu mengirimkannya ke pos untuk dapat berkomunikasi dengan saudaranya yang berada jauh darinya gitu. Dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup lama. Dan bersyukurlah kita berada pada zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi ini. Dampak positif yang kedua yaitu pasti anak-anak ibu juga merasakan pada saat sekarang ini kita sedang dilanda musibah pandemi COVID-19 sehingga anak-anak ibu tidak dapat belajar secara tatap muka dengan gurunya di kelas. Nah, apa yang anak-anak ibu rasakan dengan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi ini? Kemudahan dalam belajar, Bu. Iya, betul sekali Vira. Nah, Vira mungkin merasakan ya bagaimana kita tidak terganggu pembelajaran kita meskipun kita tidak tatap muka dengan guru kita. Untuk sekarang ini kita dapat belajar via Zoom, via tatap muka tetapi secara virtual dengan guru kita menggunakan aplikasi Zoom, menggunakan aplikasi Google Meet dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, dampak positif dari adanya teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu kita dapat mencari informasi secara bebas, secara update. Kita dapat mendapatkan berita-berita yang ter-up to date. Nah, dibandingkan dari buku-buku yang biasanya itu sampainya ke kita itu lama sehingga kita akan ketinggalan informasi. Nah, selain dari dampak positif yang ditimbulkan oleh TIP, nah ternyata TIP juga memiliki dampak negatifnya anak-anak. Namun dampak negatif ini akan timbul jika penggunanya tersendiri yang penggunanya apa? Namanya dalam bahasa komputernya brain. Tidak mengulang pelajaran di rumah ya anak-anak? Brainware. Apa namanya? Brainware. Pengguna atau otak dari komputer tersebut. Nah, dampak negatif dari adanya TIK ini yang pertama membuat individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik di luar gitu. Nah, ibu pernah mendengar seperti ini. Nah, ada seorang anak tuh yang mengajak temannya bermain gitu. Nah, ibu contohkan Raja ya. Raja berkata kepada Hakim, "Hakim, main yuk." Nah, lalu Raja menjawab, "Enggak ah, malas panas di luar. Lebih baik kita main gadget. Gadget kita sudah canggih. Kita sudah dapat bermain game online secara asik daripada berpanas-panasan di luar." Nah, jangan sampai begitu ya anak-anak ibu. Karena gitu, coba anak-anak ibu pikirkan lagi gitu, bahwa banyak lagi
nilai-nilai atau ilmu yang kita dapatkan dari bersosialisasi di luar sana, seperti dapat menimbulkan kerjasama dengan teman dalam bermain, dapat menimbulkan nilai saling tolong-menolong, dan juga dapat memunculkan ide-ide kreatif untuk menciptakan permainan apa yang akan kita mainkan gitu. Nah, apalagi anak-anak ibu bahwa bermain game atau dengan menatap HP secara terus-menerus itu tidak baik pula. Kita dapat merusak mata kita dan juga dapat membuat kita kata orang itu bisa bodoh. Nah, mau anak-anak ibu bodoh? Nah, oleh karena itu, ibu tidak melarang anak ibu untuk bermain HP, tetapi aturlah waktunya gitu. Jangan sampai terus-menerus bermain HP. Dampak negatif selanjutnya yaitu meningkatnya penipuan dan kejahatan. Anak-anak ibu pernah gak mendapatkan SMS misalnya, "Ma, minta pulsa 50.000 dari anakku yang sedang kecelakaan," atau gimana gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya hal tersebut terus-menerus dilakukan, maka itu tuh akan menimbulkan korban-korban yang banyak gitu. Dan yang ketiga, ada beberapa oknum yang menyebarkan konten-konten negatif yang seharusnya tidak boleh dipertontonkan di muka umum gitu. Nah, jadi itulah anak ibu beberapa dampak negatif dari penggunaan atau perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang telah diberikan Allah pikiran dan perasaan, harusnya kita dapat memfilter, dapat menyaring apa yang baik untuk kita dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah, sampai di sini apakah ada anak ibu yang ingin bertanya mengenai materi kita tadi? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada, nah ibu ada suatu persoalan yang ada di kertas ini. Namun untuk memecahkannya, anak-anak ibu silakan berdiskusi dengan teman dekatnya ya. Nah, ibu kasih waktu 10 menit ya, cukup? Cukup. Dan nantinya akan ibu suruh presentasi mengenai diskusi anak-anak ibu tadi. Nah, diskusi sama teman-teman ya. Raja, menghadap ke belakang. Nah, silakan anak ibu amati bagaimana gambarnya, sehingga anak ibu nanti dapat membedakannya apakah itu dampak positif dari TIK atau dampak negatif dari TIK. Baiklah, Nada, waktunya sudah habis ya, sudah 10 menit. Apakah sudah siap? Sudah, Bu. Ya, Bu. Kembali ke depannya ya. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan dari tiap kelompok untuk dapat mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Nah, mulai dari kelompok Lydia. Siapa yang akan maju? Saya, Bu. Silakan Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Majalina. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan tanggapan dari gambar yang ada di kertas ini. Nah, di gambar ini terlihat anak yang asik sekali bermain games di warnet pada jam sekolah. Hal ini merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Banyak anak-anak yang kecanduan dalam bermain games hingga tidak tahu waktu. Namun hal ini bukanlah kesalahan dari perkembangan TIK, tetapi yang salah adalah kita sebagai pengguna TIK yang tidak dapat mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Nah, demikian tanggapan dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Nah, selanjutnya Ibu tunggu ya.
Nah, kita dengarkan pula bagaimana tanggapan dari kelompok 2 mengenai gambar yang punya kelompok 1. Ayo, siapa yang ingin menanggapi dari kelompok 2? Raja? Nah, silakan Raja. Kami setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa kesalahan bukan dari tik tetapi dari seorang memakai tik. Ya, bagus sekali. Nah, bahwa gambar ini menunjukkan ada anak sekolah SD ya berpakaian merah putih sedang berada di warnet memainkan games. Nah, di mana hal ini merupakan sesuatu yang tidak boleh ditiru ya anak-anak ibu. Nah, jangan kita menyalahkan perkembangan tiknya, tetapi hal tersebut dapat terjadi karena kitalah sebagai pengguna yang tidak bijak dalam menggunakan tik tersebut. Oleh karena itu, maka bijaklah dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Nah, bagus Lydia. Kembali kita. Selanjutnya, kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang akan menjadi perwakilan? Hakim? Silakan Hakim. Coba jelaskan apa gambar tersebut dan bagaimana permasalahan. Gambar ini menunjukkan bahwa ada orang yang berteleponan, orang di Bali dan orang di Jakarta. Pada gambar ini terlihat seseorang yang sedang berkomunikasi antara Bali dan Jakarta. Ini merupakan dampak positif dari perkembangan tik. Kita dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang yang berada jauh di tempat kita. Selain itu, dengan kemudahan berkomunikasi ini dapat menghemat biaya. Sebelum adanya teknologi informasi dan komunikasi, orang berkomunikasi menggunakan surat yang dikirim lewat pos, yang mana membutuhkan waktu yang lama untuk sampai kepada penerima yang kita inginkan. Nah, bagus sekali ya tanggapan dari kelompok 2 terhadap gambar ini. Coba berikan ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, ayo, bagaimana tanggapan dari kelompok 1 terhadap gambar ini? Apakah kelompok 1 setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 2 mengenai gambar ini? Setuju, Bu. Nah, kenapa setuju? Kenapa kelompok 1 setuju? Tadi kelompok 1 menjelaskan bahwa pada zaman sekarang ini mudah sekali untuk berkomunikasi sehingga dapat menghemat biaya, waktu dan juga tenaga. Ya, kelompok 1 setuju. Nah, terima kasih kembali kita Hakim. Nah, baiklah anak ibu, terima kasih atas pendapatnya mengenai permasalahan-permasalahan yang telah ibu berikan. Nah, semoga kita sebagai insan yang berpendidikan dapat selektif, dapat memfilter terhadap perkembangan zaman yang pesat pada saat ini. Nah, sampai di sini apakah ada ibu paham baik gambar 1 dan juga gambar 2 tadi? Sudah, Bu. Sudah? Yakin? Setuju. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum itu tadi ibu sudah membagi 2 kelompok ya. Nah, dan ibu akan mengumumkan siapa kelompok yang teraktif pada pembelajaran pada hari ini. Ayo, siapa? Saya. Nah, kelompok teraktif pada pembelajaran pada hari ini jatuh kepada kelompok 1 atau 2 ya? Kelompok 2. Karena kelompok 2 tadi sudah bagus memberikan tanggapannya mengenai kelompok 1 tadi. Namun kelompok 1 jangan berkecil hati ya. Tetapi tingkatkan semangatnya untuk pembelajaran berikutnya. Nah, ibu, sepertinya waktu kita sudah hampir habis. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran, alangkah baiknya kita simpulkan dulu sedikit pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai fungsi dari tik. Fungsi dari tik terbagi menjadi 3. Ayo, apa saja tadi? Betul. Betul. Apalagi Lydia?
Basic Processing. Betul sekali. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Iya, betul sekali Jenny. Nah, selanjutnya kita juga sudah belajar mengenai dampak positif dan dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi ini. Ayo, apa saja yang telah kita pelajari tadi? Dampak positifnya apa, Vira? Memudahkan berkomunikasi. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya kita juga sudah belajar mengenai dampak negatif dari TIK. Jadi bisa menyebutkan? Bisa buat seorang yang malas berkomunikasi. Nah, ya betul sekali. Nah, begitulah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 1, maka itu tandanya pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir. Sebelumnya, jangan lupa anak-anak ibu mengerjakan tugas di buku materi halaman 10. Minggu depan akan kita periksa secara bersama-sama. Nah, terima kasih atas perhatian anak-anak ibu dan keaktifan dalam pembelajaran pada hari ini. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum.